Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Haidmansyah dengan NIM 24031064 dari kelas 1B. Selanjutnya, saya mendapatkan kasus mengenai Ibu Ningsih, usia 54 tahun, menderita diabetes mellitus tipe 2 dan gangguan pendengaran yang membuatnya sulit memahami arahan dari petugas kesehatan saat posbindu. Ia sering salah mengartikan anjuran diet dan penggunaan obat. Perawat komunitas menyadari hal tersebut dan mengganti cara edukasi dengan pendekatan tertulis seperti brosur virtual dan penjelasan tertulis, serta mengajak keluarga untuk terlibat dalam proses edukasi agar pengelolaan diabetes mellitus berjalan lebih baik. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silahkan berkumpul. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ada keperluan apa datang ke sini? Sini saya mau coba darah. Baik, Bu. Sebentar ya, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu. Permisi ya, Bu, saya izin menangani bentar dulu. Bentar ya, Bu. Saya masih agak bingung soal makanan dan obat saya, Pak. Oh iya, Bu, ini hasil dari jadwal harian tadi masih tinggi ya, Bu? Berapa ya, Pak, hasilnya? Masih tinggi, Bu, 250. Nih, Saya kurang paham, Pak. Kadang saya lupa kapan harus saya makan dan minum obat. Ibu kesulitan untuk mendengar ya, jadi susah untuk menangkap apa yang saya jelaskan. Iya, kadang saya nggak jelas. Baik, Bu, nanti saya akan kasih brosur Ibu dan mengenai obat-obatan dan diet untuk diabetesnya. Sebentar ya. Ibu dan Hanifah, saya ingin mengajak Ibu dan Hanifah belajar bersama supaya pengelolaan diabetesnya lebih baik ya. Tentu, Pak, saya minta. Ini saya bagikan brosur ya, supaya Ibu dan Hanifah lebih paham. Bisa dibaca terlebih dahulu. Kalau kalau seperti ini saya bisa lihat sendiri, jadi bisa lebih jelas. Nanti saya ingatkan Ibu sesuai jadwal ini.
Bagus sekali, ini bukti edukasi yang sesuai dan lingkungan keluarga sangat penting. Ini brosurnya saya kasih kepada ibu dan Pak Hanifah supaya nanti di rumah bisa dibaca. Terima kasih Pak atas semuanya. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Tidak ada. Baiklah. Baik Pak, terima kasih atas edukasinya. Saya pamit dulu ya. Ya, Bu. Silakan. Kemudian hambatan komunikasi efektif pada kasus Buningsi yang berusia 54 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 dan gangguan pendengaran terjadi karena kesulitan memahami arahan dari petugas kesehatan sehingga sering salah mengartikan anjuran diet dan penggunaan obat. Untuk mengatasi hal ini, perawat komunitas mengganti cara edukasi dengan pendekatan tertulis seperti brosur visual dan penjelasan tertulis, serta melibatkan keluarga dalam proses edukasi agar pengelolaan diabetes mellitus dapat berjalan lebih baik. Pendekatan ini sesuai dengan strategi komunikasi yang mengakomodasi hambatan fisiologis berupa gangguan pendengaran dengan memanfaatkan media visual dan dukungan sosial dari keluarga. Lalu, dalam komunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan pendengaran seperti Buningsi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, gunakan media komunikasi visual, misalnya brosur bergambar dan tulisan yang jelas, karena pasien sulit menangkap pesan verbal secara langsung. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Selanjutnya yang ketiga, libatkan keluarga sebagai pendukung komunikasi dan pengelola informasi kesehatan. Selanjutnya yang keempat, hindari penggunaan masker yang menghalangi lip reading jika komunikasi tatap muka diperlukan. Lalu yang kelima, waktu lebih dalam berkomunikasi agar pasien dapat memahami pesan dengan baik. Dan yang terakhir, keenam, bangun suasana yang tenang, ramah, dan penuh empati untuk mengurangi hambatan psikologi seperti rasa tidak percaya diri. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.